Bab 526, Obat Berjuang Obat. Angin dari telapak tangan menggosok melewati bagian depan Bai Cheng. Namun, sebelum Bai Cheng memiliki kesempatan untuk bersukacita di dalam hatinya, siku Xiaoyan tiba-tiba menabrak dengan keras. Angin tajam berkumpul di sekitar siku Xiaoyan, dan suara menusuk telinga menyebabkan orang menggosok telinga mereka karena mereka terguncang kesakitan. Bai Cheng memegang tombak panjang itu erat-erat dengan tangan kanannya dan membuatnya melakukan kontak dengan tanah, menstabilkan tubuhnya yang bersandar. Tangannya tergesa-gesa maju ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan siku Xiaoyan. Riak-riak yang kuat menyebar dan bunyi, kaca, samar-samar dari retakan muncul. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam siku Xiaoyan saat tinjunya melakukan kontak dengannya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya yang dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Benang-benang garis retak mulai menyebar dari tempat ia jatuh. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Douki berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia segera menendang kepala Bai Cheng, yang jatuh di tanah. Dari sikapnya, jika tendangannya terhubung, Bai Cheng setidaknya akan menjadi tidak sadar di tempat bahkan diberikan kekuatannya. Seluruh tubuh Bai Cheng muncul dengan keringat dingin saat dia menghadapi angin yang tajam yang ditendang ke wajahnya. Pada saat itu, dia tidak bisa repot-repot tampil canggung. Tubuhnya berguling-guling di tanah dan menghindari serangan ini dari Xiaoyan. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan perang sejak penguasa yang berat telah meninggalkan Xiaoyan sampai penggulungan Bai Cheng yang menyedihkan saat ini. Namun, situasi yang sangat berbeda dari ekspektasi semua orang ini membuat orang-orang di galeri tontonan benar-benar terpana. Para anggota geng putih, yang semula tertawa mengejek itu seperti bebek dengan lehernya diperas. Mereka sekarang mengeluarkan suara, parau dari tenggorokan mereka, dan tidak lagi tertawa liar seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan teriakan kering seperti bebek dari anggota geng putih, sisi di mana anggota gerbang PAN berdiri mulai bersorak keras. Awalnya, mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar turun ke kerugian setelah kehilangan penguasa yang berat. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar membuat comeback besar, mengalahkan Bai Cheng, yang seharusnya mendapatkan posisi yang lebih baik, sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi yang tak terduga ini menyebabkan anggota yang tegang menghadapi gerbang PAN tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan tertawa kutukan kembali kepada anggota White Gang, yang telah bertindak sebagai pemenang sebelumnya, membuat mereka marah sampai wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertempuran jarak dekat Xiaoyan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, nampaknya dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia memegang penguasa hitam sebelumnya. Tinggi di atas arena pertempuran, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiaoyan meletus dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Lin Xiuya sedikit merajut alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan ki yang bahkan lebih kuat setelah penguasa yang berat meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum pandangannya beralih ke penguasa Suan berat, yang telah jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, saya pikir masalahnya ada pada penguasa ini. Petik 2. Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao ingat bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak setelah penguasa yang berat itu meninggalkan tangannya, dan segera menganggukkan kepalanya setelah tiba-tiba mengerti. Orang ini benar-benar tak terduga dalam segala hal. Petik 2. Bai Cheng mengambil keuntungan dari posisinya untuk melompat setelah tubuhnya berguling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, sekali lagi kembali ke tampilan suram dari sebelumnya. Matanya sedingin es ketika dia memandang Xiaoyan dan berkata dengan cara yang gelap, teman baik, kamu sebenarnya masih memiliki gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Xiaoyan mengulurkan tangannya sedikit di depannya. Dia menghela nafas panjang. Mengikuti pertarungan tangan kosong yang dilakukan sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini, menyebabkannya memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadap ke langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan bagi Xiaoyan, yang baru saja meningkatkan kekuatannya. Kamu punya waktu ketika kamu melihat saya dengan serius. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya saat dia tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab, cahaya perak di bawah kakinya menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Cheng dengan cara yang seperti hantu. Membawa angin yang kencang, tinjunya, siku, kaki, dan bagian tubuhnya yang lain yang bisa digunakan untuk menyerang semuanya digunakan pada saat ini. Banyak bayangan yang tersisa di udara. Mereka membawa bunyi berdengung dari angin ketika dia melemparkan sejumlah pukulan tanpa henti ke platform pertempuran, seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Cheng tidak lagi kalah seperti ketika dihadapkan dengan serangan liar dan keras Xiaoyan. Tombak panjang di tangannya menari-nari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan turun ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak dalam lingkaran pertempuran.
Doki yang berwarna hijau dan kuning gelap memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retak di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bang, bang. Suara tabrakan rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya, orang hanya bisa secara samar-samar melihat dua kelompok cahaya yang kabur karena mereka berdua melakukan yang terbaik untuk melepaskan doki mereka. Kekuatan tekanan yang kuat menekan tubuh para penonton lebih dari 10 meter jauhnya, menyebabkan mereka merasa bahwa pernapasan mereka tidak mulus. Cukup banyak orang di galeri tontonan yang diam-diam terdiam ketika mereka menyaksikan tabrakan yang sangat ganas. Hanya dengan melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang terpana. Reputasi Bai Cheng di akademi dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya, tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa memasuki level tingkat atas bahkan ketika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Namun, sekarang, Xiao Yan, siswa baru yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya bisa bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki akademi dalam lebih awal dari Xiao Yan merasa malu. Saat pertarungan memasuki panggung putih panas, suara dari galeri tontonan juga menjadi lebih lembut. Banyak orang membentuk keringat dingin di telapak tangan mereka ketika mereka melihat kilatan dua kelompok cahaya. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada suatu titik, kemungkinan lawannya akan meraih pembukaan dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu, kemungkinan reputasi Xiao Yan tidak akan terlalu menderita pukulan bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Cheng adalah siswa yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama 2 hingga 3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Cheng ke titik di mana mereka sama-sama cocok meski baru memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, kemampuan Xiao Yan sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar orang di akademi dalam untuk melihatnya dengan kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Cheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia dengan jelas mengerti dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir seri dengan Xiao Yan dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia akan menggunakan reputasinya untuk membiarkan Xiao Yan meraih prestasi. Sebuah kilatan gelap dan ganas melintas di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menghabisi Xiao Yan, yang baru saja naik ke kelas Dowling, jika dia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan diseret oleh Xiao Yan ke jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang berisi kekuatan kuat menghujani tanpa henti, menyebabkannya tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang menjadi spesialisasinya. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kecemasan di bawah situasi terjerat semacam ini. Aku harus mengalahkan bajingan kecil ini bagaimanapun caranya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan benda itu. Pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Cheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang dengan erat saat dia melawan Xiao Yan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah bergulir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan dengan cepat memasukkannya ke mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu aneh-aneh langsung menyerbu wajah Bai Cheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya ketika doki kuning-kuning naik dari tubuhnya tiba-tiba melonjak tak terkendali. Tampaknya ada warna ungu merah samar dicampur dengan doki kuning gelap. Tinju Xiao Yan menabrak batang tombak. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera, itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah refleksi kekuatan ini, Xiao Yan tidak bisa bereaksi dalam waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun, saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melesat ke depan Bai Cheng, yang kecepatannya tiba-tiba melonjak sangat tinggi, melambaikan tombak dengan kekuatannya dan dengan keras mengayunkan batang tombak ke tangan Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang intens terasa di tangan Xiao Yan. Peningkatan kekuatan Bai Cheng yang tiba-tiba mengguncang Xiao Yan, dan memaksanya untuk mundur sampai dia berada 5 hingga 6 meter jauhnya. Selain itu, pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan perang yang awalnya cemas menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Cheng, yang ekspresinya menjadi jauh lebih keunguan. Beberapa orang yang bermata tajam adalah yang pertama berteriak keras, Bai Cheng mengonsumsi pil obat. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengkonsumsi pil obat dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan Bai Cheng hanyalah seorang siswa baru yang bahkan belum berada di akademi dalam selama setengah tahun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya.
Mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar membuat orang membencinya. Langkah Xiao Yan dengan cepat menginjak tanah. Dia memutuskan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk menonton Bai Cheng dengan dingin, yang wajahnya tidak hanya ungu merah tetapi beberapa warna merah ungu juga muncul di matanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia dengan dingin tersenyum dan berkata, ini bukan pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat ini dalam sekali jalan. Petik 2. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sejati, tidak ada yang akan peduli tentang bagaimana pertempuran itu terjadi. Akhir ceritanya adalah yang paling penting. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, ia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir tentang melumpuhkan Xiao Yan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Cheng tidak pernah memiliki hari yang damai. Senior Bai Cheng telah berbicara dengan baik. Xiao Yan memperhatikan Bai Cheng di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang. Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bundar, berwarna merah gelap, dan bulat muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata, sejak senior Bai Cheng mengatakannya demikian, Xiao Yan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek pil kekuatan naga, ini sejak saya memperbaikinya. Hari ini, saya akan membiarkan senior Bai Cheng mencobanya. Petik 2. Mata Bai Cheng menatap tajam pada pil obat merah gelap di antara jari-jari Xiao Yan. Wajahnya langsung menjadi jelek ketika dia mendengar nama pil obat. Bab 527, Serangan Kuat. Pil kekuatan naga. Bai Cheng tidak asing dengan nama pil obat ini. Itu adalah pil obat tingkat 5 yang bahkan Han Xian tidak bisa suling saat itu. Orang bisa melihat sekilas seberapa besar pengaruhnya terhadap penampilan penatua itu saat itu. Pil obat yang dia konsumsi sebelumnya bernama Beast Strength Pill. Itu hanya pil obat yang baru saja mencapai tingkat keempat dan memiliki efek yang mirip dengan pil kekuatan naga. Keduanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang memakannya sedikit demi sedikit untuk waktu yang singkat. Namun, pil kekuatan naga memiliki tingkat peningkatan yang bahkan lebih kuat dari pil lainnya. Oleh karena itu, ekspresi Bai Cheng segera berubah sangat buruk ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil kekuatan naga. Kamu benar-benar bersedia. Sudut mulut Bai Cheng bergetar sedikit. Seseorang tidak dapat membedakan apakah itu ketakutan atau kepahitan dalam suaranya. Karena senior Bai Cheng bersedia mengambil pil obat untuk dikonsumsi, aku, sebagai seorang alkemis, tidak bisa kehilangan muka, bukan? Xiao Yan membuka gigi sambil tersenyum. Gigi putih mengkilap menyebabkan rasa dingin terbentuk di tulang Bai Cheng. Baru sekarang dia mengerti bahwa orang di depannya ini, yang tampak ramah dan baik hati, bahkan lebih menakutkan daripada orang lain jika dia benar-benar menjadi marah. Pil kekuatan naga mungkin berharga, tetapi Xiao Yan sudah memiliki formula obatnya. Selama dia mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan, itu tidak akan dianggap terlalu sulit baginya untuk memperbaikinya. Selain itu, kekuatan Bai Cheng memang cukup kuat. Ini adalah titik yang bahkan harus mengakui Xiao Yan. Bahkan setelah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, dia hanya menemui jalan buntu dengan Bai Cheng. Jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan menjadi orang yang paling dirugikan. Skyfire Tree Mysterious Chang'e mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat, tetapi ada batas waktu untuk itu. Setelah batas waktu berlalu, kekuatan Xiao Yan akan sangat menurun. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Sekarang Bai Cheng telah memimpin dalam menggunakan pil obat, itu memang memberi Xiao Yan satu jalur tambahan. Awalnya, ia berencana untuk bertahan sedikit lebih lama sebelum menampilkan Angry Buddha Flame, serangan yang menentukan. Namun, Xiao Yan tidak benar-benar ingin menampilkan salah satu kartu kemenangannya di depan begitu banyak mata. Meskipun ada cukup banyak orang yang telah mendengar desas-desus tentang dirinya memiliki lotus api yang sangat kuat teknik Do, banyak orang hanya mendengarnya dan tidak menyaksikannya dengan mata mereka. Ada terlalu banyak orang kuat di arena pertempuran ini dan cukup banyak orang dengan mata yang tajam. Tentu akan lebih baik jika dia menggunakan lebih sedikit kartu trufnya saat ini. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan efek menangkap lawannya lengah jika dia bertemu lawan sejati dalam pertarungan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan senang bukannya marah ketika dia melihat bahwa Bai Cheng memimpin untuk mengkonsumsi pil obat. Dengan cara ini, dia juga punya alasan yang cukup untuk menggunakan pil kekuatan naga. Dia bahkan bisa memberikan tit Bai Cheng untuk tat. Orang ini Bai Cheng, dia benar-benar mencari nasib buruknya sendiri. Semua orang di galeri melihat tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan di hati mereka ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Bai Cheng. Xiao Yan menggosok pil obat ramping dan bulat di antara dua jari. Di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan Dragon Strength Pill ke mulutnya dan mengunyah perlahan. Tenggorokannya bergerak dan dia menelannya ke perutnya.
Ketika pil obat memasuki tubuhnya, gelombang aliran panas mendidih langsung mulai keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang mengalir melalui nadinya. Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya langsung penuh dengan kekuatan dimanapun aliran panas mendidih berlalu. Perasaan yang sangat penuh dan nyaman memberi Xiao Yan dorongan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Xiao Yan memutar tubuhnya. Suara retak tulang yang sangat jernih mulai muncul di seluruh medan pertempuran. Suara tak henti-hentinya berlanjut selama 2 hingga 3 menit. Apalagi Xiao Yan, setelah mengonsumsi pil kekuatan naga, samar-samar menemukan bahwa Bai Cheng di sisi yang berlawanan telah menjadi sedikit lebih kecil. Dia langsung kaget. Menurunkan kepalanya, dia melihat tubuhnya dan terpana mendapati bahwa bukan karena Bai Cheng menjadi lebih kecil melainkan tubuhnya sendiri yang menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini daripada sebelumnya. Di masa lalu, tubuh Xiao Yan tampak agak kurus tetapi ukuran tubuhnya saat ini hampir sebanding dengan Yan Hao yang besar. Perubahan ukuran tubuh Xiao Yan ini juga membuat semua orang di galeri penglihatan terpana. Mereka memandangi banyak pembuluh darah kecil seperti ular yang menggembung di tangan pembentuknya dan tanpa sadar menyeka keringat dingin. Apakah ini efek dari pil obat tingkat 5? Tampaknya efek obatnya sangat kuat sehingga sedikit berlebihan, bukan? Tentu saja, di atas ruang itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan nafas terus-menerus pada perilaku yang hilang dari Xiao Yan. Itu adalah pil obat tingkat 5. Apakah tidak berlebihan untuk menggunakannya untuk berurusan dengan Bai Cheng? Xiao Yan mengepalkan tangannya dan melemparkan beberapa pukulan, di depannya. Dia bahkan tidak menambahkan sedikit pun doki pada mereka. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiao Yan bisa mendengar suara ledakan bergetar di udara. Setiap kali tinjunya dilempar keluar, bola meriam udara yang tidak berbentuk akan dikompresi dan ditembakkan dengan keras karena kekuatan angin yang besar. Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara rendah dan dalam. Memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek obatnya sebenarnya cukup menakutkan. Energi kuat yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Cheng di depannya dengan niat buruk. Dia tersenyum dingin dan sinar perak muncul di bawah kakinya. Dengan ayunan lembut, tubuhnya muncul di depan Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bai Cheng sudah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiao Yan. Karena itu, hatinya tetap berhati-hati setiap saat. Karena ini tubuhnya tiba-tiba tegang saat tubuh Xiao Yan bergerak. Tombak panjang yang ditutupi oleh doki kuning-kuning di tangannya segera dan dengan kejam menusuk ke arah Xiao Yan yang muncul di depannya. Setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak drastis, tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam. Meskipun tombak panjang Bai Cheng tersembunyi di dalam doki, membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur serangannya, Xiao Yan masih bisa merasakannya. Dia menyandarkan kepalanya ke kiri dan dengan sangat sempit menghindari angin tajam dari tombak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih tiang tombak yang baru saja melewati telinganya. Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak panjang, yang berisi doki yang kuat, tidak dapat bergerak bahkan sedikit pun. Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi jauh lebih suram ketika tombak panjangnya diraih. Dia memutar tangan kanannya dan doki berwarna kuning gelap dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Akhirnya, dia menekannya dengan cepat dan langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya. Mulutnya menjerit tajam dan gugus cahaya itu dengan kasar menyerang ke arah Xiao Yan. Spin kondensasi lumpur misterius. Gugus cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki sejumlah besar kekuatan ofensif. Meskipun jarak ke Xiao Yan setidaknya beberapa kaki, itu sudah menyebabkan suara angin yang sangat deras muncul dalam jarak pendek ini. Lengkungan cahaya kuning gelap terbentuk pada permukaan cekung gugus cahaya. Udara di depan gugusan cahaya tampaknya telah dilucuti pada saat ini. Gugusan cahaya berwarna coklat itu dengan cepat meluas di dalam mata hitam pekat itu. Xiao Yan bahkan tidak menyusut sedikit pun. Kekuatan yang mengisi tubuhnya perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dihadapkan dengan serangan tajam oleh Bai Cheng. Daun palem seperti telapak tangan raksasa itu mengepal erat menjadi kepalan tangan yang hancur lebur ke arah cahaya berwarna coklat. Xiao Yan masih tidak menggunakan sedikit pun dari doki. Namun, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan. Bang! Jarak pendek beberapa kaki tertutup dalam sekejap mata. Keduanya tidak memiliki sedikit waktu untuk berpikir ketika tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Ledakan yang jernih dan keras segera terdengar di fighting arena ini, seperti guntur. Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Riak energi menyebar, ekspresi Bai Cheng berubah putih. Kekuatan liar dan keras yang ditransmisikan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke keadaan mati rasa.
Lengannya gemetaran. Pada saat itu, dia tidak bisa diganggu dengan tombak panjang. Kakinya dengan cepat mundur. Setiap kali satu kaki jatuh, ia akan meninggalkan jejak setinggi setengah inci di tanah. Ini berlanjut selama puluhan langkah sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan gaya. Dia menghentikan langkahnya dan rasa manis menyerbu tenggorokannya, yang ditelannya. Debu yang tersebar di seluruh medan pertempuran tersebar. Tubuh besar Xiao Yan terungkap. Melihat tempat di mana dia berdiri, tampaknya dia hanya mengambil satu langkah mundur. Tombak panjang berwarna kuning gelap di tangannya memberitahu semua orang yang memiliki keunggulan dalam pertukaran intens sebelumnya. Xiao Yan memegang tombak panjang berwarna kuning gelap di tangannya. Dia secara acak melirik ekspresi buruk Bai Cheng. Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang keluar dari medan pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah itu sengaja atau tidak, tapi tempat tombak panjang itu mendarat adalah tempat di mana Bai Cheng telah mengirim penguasa Suan berat terbang ke sebelumnya. Sepertinya pil obat dari senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah daripada pil kekuatan naga. Xiao Yan menertawakan Bai Cheng, namun senyumnya tidak memiliki kehangatan dan sedingin es. Bai Cheng menarik sedikit sudut mulutnya. Sikap arogan Xiao Yan ini membuatnya marah sampai meludah. Namun, di atas menjadi marah, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan. Jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga. Namun, dia saat ini hanya seperti bisu makan rimpang. Dia hanya bisa menelan kepahitan yang dia cari sendiri. Pertarungan belum berakhir, mendengus gelap dan dingin dikeluarkan. Pada saat ini, Bai Cheng hanya bisa bertarung habis-habisan. Bauki kuning gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi armor berwarna kuning tua seperti substansi. Pertahanan afinitas tanah Douki cukup baik. Douki armor yang Bai Cheng diaglomerasi dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat sehingga menakutkan. Dihadapkan dengan kekuatan yang kuat dari Xiao Yan, afinitas dasar semacam ini Douki armor memiliki efek balasan yang cukup baik. Bai Cheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk menggumpalkan bajunya. Begitu armor mulai terbentuk, Xiao Yan sekali lagi memindahkan sosoknya yang seperti hantu. Angin tajam dari tinjunya pecah dengan marah ke arah Bai Cheng. Bang! Tinju Xiao Yan hancur keras terhadap Douki armor berwarna kuning dan energi seperti air yang mengalir berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat. Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung. Bagian kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke Xiao Yan. Deng-deng. Bai Cheng mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, kekuatan brutal Anda cukup baik, tetapi tidak tahukah Anda bahwa pertalian yang kuat Douki armor memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga. Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu untuk melihat bagaimana aku akan menghancurkan cangkang kura-kura milikmu ini. Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Cheng. Dia dengan erat mengepalkan tangannya dan menariknya kembali ke perut bagian bawahnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul sebagai senyum dingin menyebar dari sudut mulut Xiao Yan. Octanebles. Saat kepalan bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya. Angin tajam yang tak tertandingi terbentuk di tinjunya. Suara ledakan yang menusuk telinga jelas bisa terdengar di seluruh arena pertempuran. Pada saat ini, kejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Cheng, yang berisi senyum dingin beberapa saat yang lalu. Bab 528, mengalahkan Yang Lawan. Tinju Xiao Yan menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga. Menambahkan peningkatan kekuatan dari teknik Do, Octanebles, dengan efek obat, angin menakutkan yang terkandung di tangan Xiao Yan hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri melihat dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang yang telah mencapai elit bintang 7 atau 8 Dowling mungkin mengalami kesulitan untuk ditampilkan. Angin terbentuk di tangan Xiao Yan. Udara di depannya juga sepenuhnya tersebar di bawah serangannya. Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar berisi angin panas. Bayangan samar kepalan tangan ditinggalkan dimanapun kepalan itu berlalu. Sebelum tinju itu benar-benar melakukan kontak dengan Bai Cheng, udara, yang telah tertekan karena angin kencang dan keras, sudah melesat ke arah Douki armor tebal berwarna kuning gelap. Ledakan yang jelas segera terdengar dan lekuk seukuran telapak tangan muncul di baju besi. Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh Douki yang mengalir deras. Serangan Xiao Yan ini menyebabkan angin yang tajam dari tinju untuk mengunci udara di sekitar Bai Cheng, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya, yang dipenuhi dengan rasa takut, saat dia melihat tinju besar dengan cepat membesar di matanya.
Di bawah pukulan ini yang berisi hampir semua kekuatan Xiaoyan, semua orang di galeri melihat telah menurunkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan berulang tinju. Bang! Tinju Xiaoyan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan Doki Armor yang tebal di bawah mata semua orang yang hadir, yang telah menghentikan napas mereka. Saat mereka bersentuhan, keheningan pun terjadi. Segera, ledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran. Seketika ledakan seperti guntur terdengar, riak kuat yang paling menakutkan, sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana tinju dan baju besi Doki bersentuhan. Riak melingkar ini terlihat oleh mata telanjang. Riak meluas dengan langkah cepat, dan dalam beberapa kedipan mata, riak itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran. Berangsur-angsur berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter. Kekuatan riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan perang seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebaliknya, banyak energi destruktif, seperti bom waktu yang mencapai waktu peledakannya, meletus di bawah banyak tatapan kaget setelah beberapa detik hening. Bang! Beberapa detik setelah kekuatan riak menyebar, medan pertempuran yang awalnya tenang tampaknya dihantam oleh bom. Dalam sekejap, permukaan tanah batu pecah. Garis retak setebal lengan seseorang menyebar ke segala arah sementara pecahan batu seukuran kepalan tangan melesat kemana-mana, menyebabkan orang-orang di galeri melihat buru-buru menghindarinya. Pada saat ini, medan pertempuran yang sangat sulit ini telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Asap membubung. Hanya tempat di medan perang di mana Xiaoyan dan Bai Cheng berada tidak bergerak. Tinju Xiaoyan masih menempel erat pada Doki Armor yang terakhir. Tinjunya tampak mantap, tetapi tanpa kekuatan. Mengikuti peningkatan gemetar, Doki Armor menjadi lebih ilusi, memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan pecah berantakan. Seutas darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulut Bai Cheng. Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatannya, kekuatan samar itu masih membuatnya sedikit terluka. Bai Cheng menggertakkan giginya, matanya sangat marah dan dingin ketika dia memandang Xiaoyan di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Doki kecil yang tersisa di tubuhnya ke Doki Armor, menyebabkan baju besi ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti zat. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa di tangan Xiaoyan akan menyebabkan dia turun ke cedera serius jika Doki Armornya menghilang pada saat ini. Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus pergi keluar dan mempertaruhkan nyawanya. Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan untuk menang. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan kemungkinan telah mencapai titik di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang kuat. Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Energi seperti air dengan cepat berdesir di atas Doki Armor. Kekuatan asli Bai Cheng jauh lebih kuat dari Xiaoyan dan teknik Qi yang dia praktikkan adalah kelas Suan Tengah. Tingkat pemulihan Doki oleh teknik Qi kelas ini cukup kuat. Oleh karena itu, Bai Cheng benar-benar merasa seperti dia mungkin bisa bertahan. Hei, Xiaoyan, batuk, sepertinya bahkan surga berdiri di sisiku. Bai Cheng berbicara dengan suara serak. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat saat dia merasakan kekuatan di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih lemah dengan aliran waktu. Itu mungkin bukan masalahnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Senyum dingin terangkat di wajahnya. Rasa gelisah segera muncul dalam hati Bai Cheng ketika dia melihat senyum ini. Karena melemahnya angin dari tinju, ruang terkunci di sekitarnya telah menghilang pada saat ini. Yang terakhir segera memberikan tendangan keras ke tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan tangannya ke bawah dan memblokir kaki Bai Cheng. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas tanah yang retak. Mungkin itu karena kekuatannya kelelahan, tapi kecepatan Xiaoyan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Hihi, mengapa? Sudahkah Anda mencapai batas Anda? Kalau begitu, selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Mata Bai Cheng cerah ketika dia melihat kecepatan Xiaoyan. Namun, sebelum dia mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia melihat bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dari kejauhan. Segera, kegelisahan di hatinya tumbuh lebih besar saat dia berteriak dengan keras. Maafkan saya, Senior Bai Cheng, ini sudah berakhir. Saya akan membantu Anda duduk di posisi Anda di Strong Ranking. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin. Tangan yang dia gunakan untuk menghadapi Bai Cheng tiba-tiba mengepal. Dengan suara yang dalam, dia berkata, meledak. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika ledakan tiba-tiba, dalam, teredam bisa tiba-tiba didengar oleh semua orang yang kepalanya masih benar-benar bingung. Mata semua orang buru-buru mengikuti ledakan dan bergerak sebelum akhirnya terpana ketika mereka berhenti di tempat Bai Cheng. Wajah yang terakhir tiba-tiba sepucat lembaran. Doki Armor yang samar-samar terlihat yang awalnya di tubuhnya telah benar-benar pecah. Pakaiannya di bawah Doki Armor juga hancur. Luka berwarna merah darah, menusuk mata muncul di dadanya di bawah tatapan semua orang. Melihat situasi cedera, tampaknya bukan cedera eksternal. Sebaliknya,
Itu tampaknya diciptakan oleh tabrakan dari dalam tubuhnya. Ekspresi Bai Cheng pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati bekas darah di dadanya. Sebelumnya, dia merasakan kekuatan tersembunyi yang sangat tidak jelas diam-diam meletus dari tubuhnya. Erupsi benang kekuatan tersembunyi ini benar-benar menyebabkan dia memasuki kondisi cedera serius. Bro, kamu. Mulut segar, darah merah terang dimuntahkan dengan liar, mewarnai medan pertempuran yang sudah hancur sampai tampak sangat menusuk mata. Dia menatap tajam pada wajah putih agak pucat dari Xiao Yan. Bai Cheng mengarahkan jarinya ke yang terakhir dan berkata, "Kamu, untuk waktu yang lama." Akhirnya, dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Kakinya bergerak beberapa kali mencoba untuk menjaga keseimbangan sebelum ia jatuh di bawah banyak tatapan kaget. Seluruh fighting arena turun ke keheningan yang aneh ketika mereka melihat Bai Cheng yang pingsan. Banyak orang tidak bisa pulih. Seorang ahli bintang 6 Dowling yang namanya berada di ranking kuat, sebenarnya dikalahkan oleh siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun. Meskipun beberapa orang sudah menebak ini sejak awal pertarungan, semua orang masih merasa tidak percaya ketika fakta itu muncul di depan mereka. Xiao Yan menutupi mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk intens dalam suasana yang tenang. Pertempuran sengit sebelumnya telah sangat melelahkannya. Selain itu, karena dia telah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change dan menelan Dragon Strength Pill, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan lelah saat pikiran tegangnya rileks. Keheningan dipecahkan oleh suara batuk Xiao Yan. Dengan cepat mengikuti ini, sorakan seperti guntur tiba-tiba meletus. Anggota Punch Gate mengeluarkan tawa liar dan liar pada saat ini. Banyak deru gembira berkumpul dan menembak ke awan. Mengaum, "Chief, Anda baik-baik saja." "Ketua, kamu yang terkuat." "Oh ya." Dibandingkan dengan kegembiraan liar para anggota Punch Gate, para anggota White Gang, yang masih sangat arogan pada awalnya, menjadi lemah ketika wajah mereka menguning. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan kutukan yang mengejek. Terinfeksi oleh atmosfer liar dari anggota Punch Gate, orang-orang lain di antara para penonton dengan lembut bertepuk tangan. Pertarungan yang menggugah jiwa sebelumnya sudah cukup untuk memberikan tepuk tangan ini, dari hati mereka, kepada para pemenang ini. Hu Jia dan Wu Hao juga menghela nafas lega pada saat ini. Mereka memandang Xiao Yan di bawah dan sedikit menganggukkan kepala. Dia memang layak menjadi seseorang yang menyebabkan mereka rela menerima kekalahan. Tindakannya benar-benar menyebabkan darah orang mendidih di dalam hati mereka. Sun Er dengan gesit menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Dia dengan lembut mendukungnya. Ketika tatapannya melihat wajah pucatnya, dia tanpa sadar berkata dengan sedikit sakit hati, "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kepala Sun Er dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja sebelum pandangannya melirik Bai Cheng yang tidak sadar. Ketika dia berbalik dan tepat di atas untuk pergi, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tempat tertentu di luar medan pertempuran di arena pertempuran. Ada aura sombong tajam menyebar dari tempat itu, dan samar-samar menutupi tubuh Xiao Yan. "Bolehkah aku tahu senior mana yang memandang Xiao Yan sebagai sesuatu yang merusak? Saat ini saya mungkin terluka, tetapi saya pasti akan membawa Anda jika Anda ingin bertarung." Mata Xiao Yan perlahan berubah dingin saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kebisingan arena tiba-tiba berhenti ketika semua orang mendengar suara Xiao Yan. Banyak tatapan mengikuti pandangan Xiao Yan dan melihat ke atas sebelum akhirnya berhenti di titik gelap di suatu tempat yang tinggi. The Fighting Arena tidak kekurangan orang kuat. Wajah mereka tanpa sadar berubah sedikit setelah merasakan kekuatan sombong dan tajam merembes keluar dari tempat itu. "Kamu cukup berani." Petik 2. Orang jangkung, besar, perlahan keluar dari sudut gelap di bawah fokus pandangan semua orang. Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di medan perang seperti bola meriam. Karena cara yang kuat dan keras di mana tubuhnya mendarat, itu mengakibatkan batu besar bawah kakinya melakukan kontak dengan meletus di banyak garis retak. Sosok tinggi dan besar perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Aura sombong itu membawa tekanan, yang menyebabkan napas seseorang menjadi tumpul, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia memandang pria jangkung dan besar ini dengan aura luar biasa sombong di depannya. Matanya menyipit. Tyrant Spear Liu Qing. Bab 529, Tamparan. Pria yang muncul di medan perang memiliki tubuh tinggi dan besar yang tidak jauh berbeda dari tubuh seperti Yan Hao yang mirip kera. Dia mengenakan pakaian Cina, dan memiliki wajah yang tegas. Alisnya cukup tebal, dan dia membawa tombak berat berwarna hitam pekat yang setinggi dia di punggungnya. Tombak panjang berwarna hitam ini lebih panjang dari tombak manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Tombak ini juga membawa aura tajam seperti tiran, sangat mirip dengan pemiliknya. Karakter utama arena tampaknya telah berubah menjadi orang ini pada saat dia muncul. Aura tajam semacam ini adalah sesuatu yang tak seorang pun berani meremehkan dimanapun ia ditempatkan. Kesan pertama pria di depan Xiao Yan memberi bisa dijelaskan dengan satu kata, Tyrant. Terlepas dari apakah itu sosoknya,
penampilannya, atau bahkan tombak berat berwarna hitam di belakang punggungnya, mereka semua dipenuhi dengan perasaan yang sama. Aura ini adalah salah satu yang hanya dimiliki oleh satu orang di Akademi Dalam, ketiga di ranking kuat, Tyrant Sphere Liu Qing. Penampilan pria ini menyebabkan seluruh arena pertempuran turun ke dalam keheningan. Pandangan-pandangan yang ditembak jatuh dari galeri penglihatan samar-samar membawa rasa takut dan hormat. Hanya beberapa orang, yang bisa dihitung dengan jari seseorang, bisa berbicara langsung dengan orang kuat yang berasal dari puncak Akademi Dalam. Pria itu melirik Xiao Yan sebelum matanya langsung melayang ke Bai Cheng yang tidak sadar tidak jauh dari sana. Suara rendah yang kuat terdengar pelan, ini benar-benar tak terduga bahwa Anda benar-benar mampu mengalahkan Bai Cheng. Petik 2. Saya hanya beruntung. Xiao Yan mengisap penguasa Suan berat di satu sisi dengan telapak tangannya dan menariknya ke tangannya. Sikapnya benar-benar tenang, seperti sumur tua tanpa riak sedikit pun. Dia tidak sedikit pun dipengaruhi oleh status orang lain. Kami juga memiliki beberapa konflik di antara kami. Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Xiao Yan secara alami jelas menyadari bahwa beberapa konflik yang disebutkan adalah masalah dengan Liu Fei saat itu. Pada saat ini, dia tidak membuat alasan. Doki yang tersisa di dalam tubuhnya bergerak di sepanjang jalan Qi-nya dan perlahan mengalir, mempersiapkannya untuk menangani perkelahian apapun yang mungkin meletus tiba-tiba. Sepupu, beberapa tokoh melompat dari galeri melihat pada saat Liu Qing sedang berbicara dengan Xiao Yan. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik yang dengan senang hati memanggil Liu Qing dengan santai sebelum dia dengan patuh berdiri di belakangnya. Namun, tatapan yang secara samar-samar dia lemparkan ke arah Xiao Yan mengandung rasa bangga. Yang benar dan salah dari masalah itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Xiao Yan GG tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat diisi dengan kebanggaan di dalam Akademi Dalam hanya karena kekuatan Anda cukup kuat. Jika Anda benar-benar datang dan membela orang lain tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, saya, Xiao Sun Er, akan menerima tantangan itu. Wajah Sun Er tenggelam ketika dia melihat keadaan. Dia mengabaikan Xiao Yan, yang menghentikannya, saat dia melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Liu Qing kaget ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar. Tatapannya segera membawa kejutan saat dia menimbang Sun Er di depannya. Dengan bakat dan kemampuannya, jarang ada orang yang berbicara dengan cara ini kepadanya dimanapun dia berada. Dia merasa sangat ingin tahu sekarang bahwa dia ditegur oleh Sun Er dengan cara ini. Selain itu, tatapannya telah berhenti sejenak pada Sun Er karena sikapnya yang sangat memikat. Huff, kamu ini apa? Apakah sepupu saya seseorang yang bisa ditegur? Jangan bangga hanya karena Anda telah mengalahkan Bai Cheng. Xiao Yan itu hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan pil obat. Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang ketika dia melihat tindakan Sun Er. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bahwa sepupunya, yang selalu acuh tak acuh terhadap wanita, menunjukkan minat. Perasaan masam langsung melonjak dalam hatinya dan dia segera mengambil langkah tanpa sadar, menunjuk Sun Er dan berbicara dengan suara angkuh. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya di hadapan fitnah Liu Fei. Namun, dia terlalu malas untuk bahkan mengalihkan pandangannya. Dia selalu menjaga jarak antara wanita-wanita yang tidak masuk akal dan kasar. Selain itu, sejak awal, tatapannya berhenti di tubuh Liu Qing. Tekanan yang diberikan orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Lin Xiuya dan yang lainnya. Xiao Yan bisa memperlakukan memarahi Liu Fei seperti angin di samping telinganya, tapi wajah Sun Er segera menjadi sedingin es. Tidak apa-apa jika pihak lain memarahinya, namun, kutukan menghina terhadap Xiao Yan adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Fei Er. Liu Qing di samping juga sedikit mengernyitkan alisnya, jelas merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan. Dia segera tidak bisa membantu tetapi memperdalam suaranya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat dingin di wajah Sun Er, dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya sedikit menyusut. Tubuhnya buru-buru mengambil satu langkah ke kiri, dan secara kebetulan memblokir Liu Fei di belakangnya. Seketika tubuh Liu Qing bergerak, Sun Er, yang awalnya diam dan tiba-tiba melintas ke depan. Dua afterimages muncul di sepanjang jalan. Bintik-bintik di mana dua bayangan muncul secara kebetulan di sisi kiri dan kanan Liu Qing. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit saat kedua bayangan muncul. Tangannya tiba-tiba melewati dua bayangan di cara seperti kilat. Setelah itu, dia mendengar tamparan yang jelas terdengar dari belakangnya. "Pak!" Banyak sosok manusia di galeri penglihatan di sekitarnya melebarkan mulut mereka. Wajah mereka tertegun saat mereka melihat bekas tangan merah halus di wajah Liu Fei. Dalam sekejap, seluruh fighting arena telah turun ke keheningan aneh di bawah suara tamparan yang keras dan jelas. Sun Er mengangkat tangannya sedikit dan melirik Liu Fei di depannya, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa Anda dapat berperilaku sembarangan hanya karena Liu Qing mendukung Anda. Tamparan ini untuk Xiao Yan GG. Petik 2. Kamu pelacur."
Saya ingin membunuhmu. Liu Fei akhirnya pulih di bawah provokasi rasa sakit yang tersisa di wajahnya. Dia mendapat tamparan ganas di depan umum. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada diretas oleh pisau. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan rasa malu dan amarah. Wajahnya berubah ungu karena amarahnya. Dengan kutukan yang tajam, jarinya mencakar wajah Sun Er dengan kekuatan besar. Sun Er dengan dingin menatap Liu Fei yang agak liar. Cahaya emas cemerlang di tangannya yang halus perlahan-lahan menjadi lebih kaya. Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei sangat berubah. Mereka buru-buru melintas ke depan dan melindungi Liu Fei di belakang mereka. Siswa ini, bukankah kamu sedikit berlebihan? Sosok manusia di depan berubah ketika Liu Qing sekali lagi diblokir di depan Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dia berusaha mempermalukan dirinya sendiri. Sun Er menatap Liu Qing dengan acuh tak acuh. Cahaya berwarna emas masih bersinar terang di tangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika dihadapkan dengan orang kuat yang berada di peringkat ketiga di ranking kuat. Sun Er, kembali. Xiao Yan merajut alisnya saat dia berdiri di belakangnya sebelum mengeluarkan tangisan lembut. Rasa dingin di wajah Sun Er hanya mulai mencair perlahan ketika dia mendengar tangisan Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut di tanah, dan tubuhnya yang indah seperti kupu-kupu yang dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Yan. Dia tersenyum cemberut ketika dia melihat alis rajutan Xiao Yan. Senyumnya yang seperti epifilum menyebabkan mata beberapa pria di galeri penglihatan di sekitarnya menjadi lurus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakang. Meskipun dia jelas tahu bahwa gadis ini memiliki kekuatan tersembunyi yang kemungkinan tidak lebih lemah darinya, kebanggaan prianya menyebabkan dia tidak suka meninggalkan hal-hal ini karena seorang gadis memperjuangkannya. Ketika Sun Er mengundurkan diri, suasana di arena segera menjadi sangat aneh. Liu Fei memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing. Beberapa orang di sekitar buru-buru menghiburnya dan wajah Liu Qing sedikit tenggelam. Keke, benar-benar hidup di sini hari ini. Saya baru saja menyaksikan perkelahian antara dua pria dan sekarang, giliran wanita, suasana aneh tiba-tiba pecah oleh tawa. Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena. Lin Xiuya, Yan Hao, wow, angin apa yang bertiup di atas fighting arena hari ini? Orang-orang ini yang biasanya hanya tahu bagaimana melakukan pelatihan terpencil benar-benar muncul bersama. Petik 2. Gelombang percakapan pribadi segera terdengar dari galeri tontonan mengikuti penampilan beberapa tokoh manusia. Xiao Yan juga kaget ketika melihat Lin Xiuya dan yang lainnya muncul. Dia segera tersenyum dan menyapa mereka. Lin Xiuya pertama kali bergerak lebih dekat untuk bercakap-cakap sedikit dengan Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke Sun Er dengan punggung menghadap Liu Qing dan yang lainnya sebelum tertawa pelan dan berkata, itu benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang. Petik 2. Sun Er dengan lembut melirik Lin Xiuya di depannya. Meskipun penampilan dan sikap partai lain ada di antara yang teratas, masih ada banyak ekspresi di wajah Sun Er. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum segera menaruh perhatiannya pada Xiao Yan. Lin Xiuya hanya bisa tertawa ketika dia melihat bahwa dia pada dasarnya diabaikan. Dia menggosok hidungnya karena malu. Ini benar-benar pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Keke, aku minta maaf. Karakter gadis ini seperti ini. Xiao Yan tanpa daya menepuk kepala Sun Er saat dia tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Xiuya. Dia punya karakter. Terakhir kali kami harus pergi dengan tergesa-gesa dan belum mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak melakukan intervensi, kemungkinan akan sulit bagi beberapa dari kita untuk meninggalkan kehidupan kita. Lin Xiuya tersenyum. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Karena itu, bahkan Liu Qing dan yang lainnya di belakangnya dapat dengan jelas mendengar ini. Tindakan Lin Xiuya karena tidak menekan suaranya menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia segera melihat Liu Qing yang sedikit cemberut. Baru kemudian dia tiba-tiba memahami dan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Hihi, saya harus mengatakan Liu Qing, Anda tidak berpikir untuk menantang Xiao Yan hari ini, kan? Dia terluka. Yan Hao di samping tersenyum, tapi dia tidak berbasa-basi saat dia berbicara hal yang paling penting. Aku adalah seseorang yang meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain ketika yang lain dalam kesulitan. Liu Qing menjawab dengan lemah, karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga naik dan memasuki ranking kuat. Kalau begitu, aku pikir dia akan cukup berkualitas untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat 1 bulan dari sekarang. Secara alami akan ada peluang pada saat itu. Petik 2. Masalahnya hari ini hanyalah perdebatan antara perempuan. Saya juga tidak ingin menemukan masalah di sini. Namun, VR tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Pada saat itu, Anda dapat menampilkan semua kekuatan Anda jika kami bertemu di Grand Competition. Saya juga tertarik pada Anda. Liu Qing merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing ini jelas membawa tantangan. Oleh karena itu,
banyak tatapan di arena segera berbalik ke arah tubuh Xiaoyan. Mampu menerima tantangan Liu Qing juga tidak diragukan lagi menyatakan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tertawa lembut di bawah tatapan semua orang. Dia menangkupkan tangannya sedikit. Ketakutan sedikit pun tidak ada dari suaranya. Keberanian ini menyebabkan banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Aku secara alami akan membawamu pada saat itu. Petik 2. Bab 530, peringkat pada ranking kuat. Xiaoyan merosot di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi gerbang Pan setelah dia pergi. Sesekali, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikap malasnya menyebabkan Sun Er menghentikan bicaranya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka-luka Hujia? Xiaoyan tersenyum dan bertanya padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er tak berdaya berhenti berbicara. Luka-lukanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda suling, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Selain itu, dari tampilan fluktuasi napasnya, tampak ada jejak samar tentang dirinya untuk menembus ke bintang 9 Dadoshi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk sedikit. Bakat pelatihan Hujia dan Wu Hao termasuk dalam kategori yang sangat bagus. Jika Xiaoyan tidak mendukung dirinya dengan banyak ramuan, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan mampu melampaui mereka dengan cepat. Apakah dunia luar menjadi sedikit lebih tenang 2 hari ini? Xiaoyan tiba-tiba tersenyum pahit dan bertanya ketika dia mengangkat cangkir teh di sisinya untuk menyesap dangkal. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertempuran saat itu. Xiaoyan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa mengambil langkah di luar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertarungan itu telah menghabiskan semangatnya, sementara yang lain adalah karena dia telah mengalahkan Bai Cheng dan melompat untuk menjadi ahli di ranking kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di ranking kuat di dalam akademi dalam, pemenang akan bisa mengganti peringkat yang kalah di ranking kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat. Sekarang setelah Xiaoyan mengalahkannya, dia melambung dan menjadi ahli di peringkat kuat, menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat dengan depan, tetapi di akademi dalam ini di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada peringkat kuat, seseorang akan mengalami pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkatnya meningkat 1. Meskipun sangat sulit untuk menjadi ahli di ranking kuat, perlakuan yang baik itu cukup untuk menyebabkan banyak orang memiliki mata merah karena iri. Menurut apa yang diketahui Xiaoyan, peringkat 34 ini di peringkat kuat, miliknya akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari akademi dalam setiap bulan. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak kekurangan energi api untuk menghambur-hamburkan bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di strong ranking, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiaoyan mengalahkan Bai Cheng, yang menduduki peringkat ke-34 di ranking kuat. Tumpukan surat tantangan dikirim ke Punch Gate, satu demi satu. Meskipun kekuatan yang Xiaoyan telah tunjukkan di fighting arena sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah kekuatan bintang 1 Doulin, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Xiaoyan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki Dragon Strength Pill kedua untuk dikonsumsi. Alasan Xiaoyan tidak meninggalkan rumah itu sebagian karena tumpukan surat tantangan membuatnya sakit kepala. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti berkelahi karena dia memulihkan diri. Ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiaoyan sebagai pedal untuk menaikkan posisi mereka agar terlihat putus asa. Bagaimanapun, akademi dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka memiliki hak untuk menolak tantangan orang lain. Selain itu, mereka tidak akan memiliki beban. Ada lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan dengan kemarin. Saya pikir selama Xiaoyan GG keluar dari Punch Gate, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang mengeluarkan tantangan kepada Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa posisi ahli pada ranking kuat ini akan membawa masalah besar kepadanya. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak teringat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang babak belur oleh surat-surat tantangan ini. Xiaoyan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting. Berapa banyak orang di akademi dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka. Perlakuan yang ia terima bisa dianggap sesuatu yang sangat istimewa di dalam seluruh peringkat kuat. Xiaoyan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu kapan Grand Competition akan dimulai. Haha, Xiaoyan, benar-benar tidak terduga kalau kamu benar-benar berhasil menembus kelas Douling setelah tidak melihatmu selama 2 bulan.
Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng. Berita ini benar-benar agak mengejutkan. Saya tidak benar-benar berani mempercayainya ketika saya mendengar ini dari dalam Blazing Skyki Refining Tower. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka dan suara yang akrab ditransmisikan ke dalam rumah. Sosok Lin Yan segera masuk. Xiao Yan kaget ketika mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang sedang berjalan dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini sebenarnya senior Lin Yan. Apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda?" Petik 2. Berkat cairan obat milikmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dengan sembarangan mencari kursi untuk duduk. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan tren menghilang sepenuhnya. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan yang cerah beberapa bulan yang lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah penghapusan racun api. Ada utas tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, tampaknya kekuatannya juga cukup maju. Cek, kamu sebenarnya sudah benar-benar mencapai kelas Dowling. Kecepatan latihan Anda ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke Sun Er, yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. "Hihi, aku mendengar bahwa Junior Sun Er bahkan tidak menempatkan Liu Qing di matanya di arena pertempuran. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, Anda benar-benar memiliki keterampilan." Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengangkat jempol ke Xiao Yan. Yang terakhir mampu bermitra dengan seorang wanita luar biasa yang taat hanya dia. Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasakan kekaguman. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengusir racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. "Aku juga sudah mendengar masalah ini di fighting arena. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar mengalami konflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa." Lin Yan tersenyum sedikit menarik saat dia berbicara agak serius. "Siapa di antara 10 besar, ranking kuat, adalah orang biasa?" Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanya 1 bintang Dowling, dia tidak terlalu takut dengan Liu Qing dan yang lainnya setelah melompat melewati ambang yang sangat besar itu. Jika dulu di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah Dadoshi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Angry Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa kesenjangan antara dua kelas benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou yang kuat, kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu benar-benar berbeda sekarang. Dia saat ini maju ke kelas Dowling. Meskipun ia memiliki celah banyak level jika dibandingkan dengan Liu Qing, yang berada di puncak kelas Dowling, kemungkinan Liu Qing masih akan menang dalam pertarungan antara mereka berdua. Ini adalah celah di antara kelas. Lin Yan kaget ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak peduli. Dia segera tersenyum dan berkata, "Keberanian apa? Sangat sulit bagi siapapun untuk melihat melalui Anda bocah. Saya pikir Anda harus memiliki modal tersembunyi agar Anda menjadi sombong ini. Saya sudah terlalu khawatir." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terjerat dalam topik ini. Sebagai gantinya, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Apakah senior Lin Xiao tahu kapan kompetisi besar ranking kuat akan dimulai?" "Oh, sekarang Anda memiliki nama di ranking kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda." Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, "Menghitung waktu, kompetisi besar ini akan dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan bilang padaku bahwa kamu memiliki niat menuju 10 besar." Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu peringkat apa yang dipegang Lin Qing." Lin Yan tersenyum menjadi tumpul. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengulurkan 3 jari. Ketiga, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan terdiam. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya telah melebihi harapannya. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao, posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Akademi Dalam. Sedangkan saya bergerak bolak-balik antara ke-9 dan ke-10. Tentu saja, itu adalah peringkat masa lalu. Sekarang racun api di tubuhku telah sepenuhnya dikeluarkan, kekuatanku telah melonjak sedikit. Jika kami peringkat lagi, saya percaya bahwa saya akan bisa masuk ke 6 besar. Lin Yan tertawa ketika dia menjelaskan situasinya. Lin Xiuya sebenarnya yang kedua. Kejutan menarik di wajah Xiao Yan. Itu benar-benar tidak terduga bahwa peringkat Lin Xiuya sebenarnya 1 langkah lebih tinggi dari peringkat Liu Qing. Namun, ia juga merasa lega saat berpikir dalam hatinya. Saat itu,
Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan penuh semangat setelah menerima pukulan dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan keras di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Dowling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya, orang ini hampir mempraktikkan afinitas anginnya, Doki hingga mencapai puncaknya. Apalagi ia memiliki latar belakang yang cukup besar. Teknik dan keterampilan Dou yang ia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang rakyat jelata hanya dapat memiliki impian mewah. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia masih memiliki kekaguman terhadap nama ini. Dari ini, itu sudah cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan Snow Demon Sky AP, Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan orang kuat seperti itu. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang ada di tempat pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya penyelidikan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Ketakutan samar melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti oleh siswa yang lebih tua.